Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yehezkiel pasal yang ke-42. Saudara, kalau saudara pernah membaca pasal ini, sulit untuk dimengerti. Karena isinya itu tentang bilik-bilik untuk para imam. Ukurannya, lalu menghadap kemana, tujuannya untuk apa. Kadang sepertinya tidak ada arti buat kita. Tapi tahukah saudara, mengapa ini masuk ke kanonisasi Alkitab kita? Karena sesungguhnya Allah sedang menyatakan bahwa penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel itu penting adanya. Lewat penglihatan bait suci yang baru ini, sebuah paradigma yang baru bagi orang-orang buangan, orang Israel yang dibuang ke Babel. Supaya mereka mengerti, di tengah-tengah masa kesulitan sekalipun, Allah hadir bersama dengan mereka. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca, kita merenungkan, kita pelajari, dan kita mendapatkan arti manfaatnya, kita datang kepada Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, Allah yang kami tinggikan, Engkau Raja, Engkau Tuhan, mulia namamu, ajaib. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin, amin Yesus. Di dalam hadirat-Mu, Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
Haleluya Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Amin Yesus. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Amin Tuhan. Hanya Engkau ya Yesus yang layak terima pujian. Hanya kepadamu lah Tuhan kami memuji dan menyembah. Tidak ada seperti Engkau. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang berdaulat, berkuasa. Engkau sungguh agung dan mulia. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, urapi kami. Supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan. Dan menjadikan pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin. Sesulit apapun kami mengerti, Roh Kudus sanggup menerjemahkannya pribadi lepas pribadi. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah saudara persiapkan Yeskiel pasal yang ke-42. Saya ingin memberikan sebuah latar belakang saudara. Di pasal yang ke-40 sampai 43. Kitab Yeskiel isinya tentang penglihatan ilahi. Nah, pada saat itu bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, ditawan ke Babel sudah berlangsung sekitar 25 tahun. Jadi mereka ada di tawanan itu sudah 25 tahun. Mereka sangat menderita. Mereka betul-betul sangat-sangat tertekan. Bukan hanya karena mereka kehilangan tempat tinggal untuk sementara ini. Karena mereka sudah tidak bisa lagi datang ke Israel, ke Yerusalem. Karena dia dibuang ke jauh sekali namanya Babel atau Babilonia. Nah, ketika mereka ada di pembuangan, saudara, sangat menderita. Sedih sekali. Mereka jauh dari tempat tanah kelahiran mereka. Sudah begitu, bait suci itu rata tanah. Tembok kota Yerusalem runtuh. Kotanya dibakar. Tersisa hanya puing-puing. Dan orang-orang yang lemah di sana. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah keputusasaan. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.
kesedihan, campur aduk saudara. Mereka hampir saja kehilangan identitas sebagai anak Allah. Di sana ada Sadrak, Mesak, Abednego bersama dengan Daniel. Orang-orang pilihan yang dibuang ke Babel. Nah, ketika mereka meratap, ketika mereka bersusah hati, Allah memberikan sebuah penghiburan berupa penglihatan tentang bait suci. Karena bagi orang Israel, saudara, khususnya orang Yerusalem, orang Yehuda, bait suci itu sangat-sangat penting. Disitulah mereka beribadah. Disitulah mereka membawa korban. Disitulah dia memuji-muji Allah. Dan disitulah mereka percaya Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Zaman Musa, namanya kemah Musa atau kemah suci. Tabernakel Musa. Zaman Salomo, bait suci dibangun. Tapi dihancurkan oleh Nebukadnezar. Orang-orang yang ditawan ke Babel. Dan mereka kehilangan tempat ibadah. Di pikiran mereka begini, Allah sudah tidak hadir di tengah-tengah kita. Ini masuk dalam pikiran orang-orang buangan itu. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Sekalipun mereka ada di tempat pembuangan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah sebabnya Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan tentang bait suci yang baru. Nah, kemarin pasal 41 kita melihat bagaimana ukurannya. Lalu apa artinya? Yaitu tentang kehadiran Allah sudah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, pasal 42 ini saudara berbicara tentang bilik-bilik untuk imam-imam. Ini perlu disampaikan, ini perlu diperlihatkan kepada Yehezkiel untuk diberikan kepada bangsa Israel. Bahwa sedemikian seriusnya Allah memperhatikan umatnya. Bahwa intinya Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun di tempat pembuangan, Allah tetap menyertai mereka. Nah, pada bab ini saudara, kita akan pelajari tentang bilik-bilik untuk imam-imam. Nanti kalau saudara membaca, sepertinya ini apa sih gitu? Apa pentingnya buat kita? Bagi kita nggak penting, tapi bagi orang Israel sangat penting, saudara. Dan hal-hal seperti ini masuk dalam kanonisasi kitab suci kita. Artinya penting buat kita juga. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yehezkiel pasal 42. Perjanjian Lama halaman sekitar 947. Demikian firman Tuhan. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara. Dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara. Yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar. Ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta. Dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah. Dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar, dan terdapat di hadapan bilik-bilik panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta. Tapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Dan di pintu itu terdapat pula pangkal tembok luar. Di sebelah selatan, di hadapan lapangan tertutup itu, dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik.
Dan di depannya ada gang bilik-bilik itu berupa dengan bilik-bilik yang sebelah utara, panjangnya dan lebarnya. Pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk dan ke dalam bilik-bilik. Saudara, kita membacanya saja sulit untuk membayangkan. Kita membacanya saja, saudara. Sembari kita membayangkan bangunan seperti apa, sulit, saudara. Rumit sekali. Saudara tahu, mengapa sedemikian detil Allah memberikan penglihatan ini kepada Yeskiel? Karena Allah serius. Ini penting sekali untuk dimengerti oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita membaca, kadang ada yang bertanya gini, apa pentingnya buat kita ukuran-ukuran seperti ini? Apa manfaat rohaninya buat kita dengan membaca kalimat-kalimat yang sulit dimengerti? Baru kita baca, udah lupa kok saudara. Betul ya? Nggak bisa kita hafalkan. Nggak bisa kita mengerti. Tapi mari kita lihat. Karena setiap firman yang tercatat dalam Alkitab ini memiliki tujuan yang jelas dari Tuhan. Sekali lagi ya, mengapa ini disampaikan kepada bangsa Israel? Karena mereka perlu dihibur oleh Tuhan bahwa aku serius memberikan sebuah fenomena, memberikan sebuah peristiwa di mana sekalipun kamu gak punya bait suci, hei orang Yehuda, tapi aku hadir di tengah-tengah kalian. Ini nih, penglihatan Yeskiel ini harus kamu cermati. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat ini kita belajar tentang bilik-bilik bagi para imam. Yeskiel dibawa ke pelataran luar dan bilik-bilik bagian utara. Bilik-bilik berhadapan langsung dengan lapangan tertutup dan bangunan yang di ujung barat. Tadi kita baca ayat 1 sampai 9. Saudara tahu, bilik-bilik ini disebut kudus karena dipakai oleh para imam untuk beribadah kepada Allah. Pelajaran yang pertama begini, saudara. Ketika Allah menyampaikan sesuatu tentang penglihatan yang sangat penting untuk dimengerti oleh bangsa Israel, tujuannya supaya mereka tahu bahwa aku tetap hadir di tengah-tengah kalian. Terbukti apa? Aku sediakan tempat untuk para imam melayani aku, yaitu orang-orang Lewi. Para imam Lewi ini mendapatkan sebuah tempat untuk mereka beraktivitas. Tempatnya kudus, sebab dihuni oleh para imam. Ingat ya, Allah menetapkan suku Lewi menjadi suku yang melayani Tuhan. Untuk urusan apa? Ibadah dan kerohanian bagi bangsa Israel. Entah mereka beribadah atau mereka mau korban, mereka harus menjadi perantara sebagai imam. Imam besar, ya, pelayan-pelayan Tuhan di bait sucinya Tuhan. Nah, ketika bait suci itu sudah nggak ada, saudara, bukan cuman hadirat Tuhan yang penting untuk dimengerti, tetapi para pelayan Tuhan pun dipersiapkan Tuhan. Ini pelajaran pertama buat kita semuanya. Selain itu, saudara, bilik-bilik disebutkan digunakan untuk menaruh segala persembahan Maha Kudus. Itu sebabnya tempat itu dikategorikan sebagai ruang kudus. Lihat ayat 13. Kita baca ayat 13, saudara. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Jadi apa yang dilihat oleh Yeskiel itu betul-betul sebuah penglihatan yang nyata. Sedemikian detailnya, rapinya Allah memperlihatkan itu kepada Yeskiel. Tadi saya katakan tujuannya supaya mereka terhibur. Sekalipun mereka di pembuangan, tetap Allah hadir di tengah-tengah mereka. Lalu yang kedua, mereka harus tahu
tempat itu walaupun sifatnya penglihatan tapi kudus. Kenapa saudara? Karena ini keluar dari Allah. Ini produknya Allah. Ini pengertiannya. Lalu berikutnya, setelah selesai mengukur bagian dalam, malaikat Tuhan ini membawa Yehezkiel ke pintu gerbang timur. Dimulai mengukur bait suci dari luar. Saudara. Kalau tadi bagian dalamnya. Ayat 15 sampai 20 ini menyatakan bahwa Yehezkiel dibawa keluar. Kemana saudara? Ke pintu gerbang timur. Disitulah Yehezkiel melihat keempat sisi tembok luar bait suci. Berbentuk bujur sangkar yang berukuran 500 hasta kali 500 hasta. Tembok bait suci dibangun. Berfungsi untuk apa? Memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Lihat ayat 20. Kita baca ayat 20 saudara. Demikian firman Tuhan. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta. Untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Saudara lihat. Ketika Allah memberikan sebuah penglihatan ini, tidak serta-merta Allah mengkasih cuma garis besarnya saja, no saudara. Tuhan memberikan sebuah detail yang lengkap. Bahwa ada tempat maha kudus dan tempat kudus. Bahkan ada tempat yang tidak kudus. Ada tempat yang kudus. Untuk memisahkannya dibangunlah tembok bujur sangkar. Ukurannya 500 hasta kali 500 hasta. Tujuannya apa? Memisahkan dari yang kudus dengan yang tidak kudus. Dengan demikian, ketika Yehezkiel sudah melihat itu semuanya, selesailah pengukuran dan pengamatan seluruh kompleks bait suci ini. Nah sekarang kita melihat, apa pentingnya nats ini untuk kita pelajari. Sebenarnya begini, penglihatan Yehezkiel ini sulit diuraikan saudara. Sulit dimengerti. Tetapi ada beberapa hal yang sangat bisa kita petik sebagai perenungan untuk kita menjadi sebuah perjalanan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama begini. Kompleks bait suci ini menggambarkan milik Tuhan yang harus dipisahkan dari yang tidak kudus. Ini pelajaran pertama. Mengapa ada tembok? Mengapa ada bujur sangkar ukuran 500 hasta kali 500 hasta? Tuhan mau dipisahkan antara kehadiran Tuhan dan tempat yang tidak ada kehadiran Tuhan. Itu dipisahkan karena Allah kita Allah yang kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi pelajaran pertama, ada tempat di mana Allah hadir, tempat yang kudus. Sampai imam-imam tuh gak bisa apa-apa. Semua tersungkur di hadapan Tuhan. Ini tentang bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel. Yang kedua, dari luar ke dalam ada gradasi. Artinya ada tingkatan-tingkatan saudara. Kekudusan. Kalau kita melihat bagian luar dipakai oleh para awam yang beribadah. Untuk umat yang beribadah. Itu bagian luar. Pelataran yang di dalam untuk imam-imam yang melayani, bukan imam besar. Imam-imam yang melayani tentang menyembelih korban, ya, menampung darahnya, memotong-motong dagingnya, membawa ukupan-ukupan, itu tugas para imam. Itu di mana? Di pelataran dalam. Lalu yang paling dalam adalah ruang Maha Kudus. Di bait suci Salomo saudara, setahun sekali imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus. Membawa korban. Entah korban penghapus dosa, korban penebusan, ya, korban ucapan syukur. Ya. Imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi pelajaran yang kedua adalah ada gradasi, artinya tingkatan-tingkatan
tempat di mana melayani, umat di mana, imam besar di mana. Tujuannya apa, saudara? Ini, bahwa di dalam setiap ibadah, entah pujian, penyembahan, korban-korban yang kita bawa, kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada tempat-tempat yang tidak sembarang orang bisa melayani. Harus ada ketertiban, ada keteraturan, ada sesuatu yang diatur sedemikian rupa. Nggak boleh sembarangan. Ini intinya. Mengapa kita belajar di Yeskiel pasal yang ke-42? Menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, nggak boleh sembarangan. Karena Tuhan sudah muak dengan cara ibadah bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Seenaknya saja mereka melayani. Semaunya sendiri. Tidak mengikuti aturan-aturan seperti yang Tuhan mau. Artinya begini, mereka beribadah tapi tabiat mereka di luar karakter anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Allah memberikan sebuah penglihatan. Seperti ini nih yang harus kamu lakukan. Ada pembaharuan di dalam korban. Ada pembaharuan di dalam ibadah. Ada pembaharuan di dalam pengertian tentang bait Allah. Nah, dari apa yang kita pelajari ini, kita mengerti sekarang. Allah itu tertib. Ya. Memang Allah memberikan sebuah kebebasan untuk kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tapi tetap tidak boleh liar. Harus tertib, teratur, disusun rapi. Gereja yang memperhatikan ini, saudara, ketertiban, kerapian, ya, itu berkenan pada Allah. Pemusik latihan, pelayan Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, itu sebuah ketertiban. Karena masih banyak, saudara, ibadah-ibadah dalam gereja yang dilakukan apa? Sembarangan saja. Mengalir saja. Kata mengalir itu luar biasa, saudara. Pengertiannya itu kalau di dalam kalau diterapkan di dalam Yeskiel pasal 42, nggak berlaku. Ada keteraturan, ketertiban, dan ukuran-ukuran yang pas untuk melayani Tuhan dan beribadah kepadanya. Nah, pelajaran yang seperti inilah yang harus kita petik, saudara. Waktu membaca kita nggak mengerti, tapi inti dari apa yang kita pelajari hari ini adalah bait suci, tempat ibadah yang betul-betul dipersiapkan Tuhan untuk diperlihatkan oleh Yeskiel. Sekarang ini pelajaran buat kita semuanya. Tidak boleh sembarangan menghampiri Allah. Tidak boleh sembarangan beribadah. Tidak boleh sembarangan memuji menyembah Tuhan. Harus mengikuti ketentuan dan keteraturan yang ditetapkan. Dan para imam, saudara, mengapa ditempatkan di bilik yang kudus? Siapapun pelayan Tuhan harus menjaga diri dari pencemaran karena dosa. Nah, peraturan ini untuk bangsa Israel pada waktu itu. Sekarang ini buat kita semuanya. Semua peraturan ini berlaku bukan hanya ketika Israel ada di Babel sana, tetapi sampai dengan saat ini Tuhan mau umatnya menjaga kekudusan, imamnya menjaga kekudusan. Supaya apa? Ibadahnya ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh aspek hidup kita, entah kita sedang dimanapun berada, karena tubuh kita bait sucinya Allah. Seperti penglihatan Yeskiel tadi, kita jaga, kita rawat. Karena kita melayani Tuhan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini pengertian dari Yeskiel pasal yang ke-42. Jangan main-main, jangan sembarangan, jangan asal-asalan waktu beribadah, melayani, menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Walaupun kami sulit untuk mengerti ketika membaca. Karena isinya tentang ukuran-ukuran. Sekian hasta, menghadap ke sana, menghadap ke sini. Keluar dari wilayah bait suci itu. Ke pintu timur. Kadang kami gak bisa membayangkan itu ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami mengerti. Mengapa ini diperlihatkan Tuhan kepada Yeskiel. Untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan hari ini untuk kami. Tujuannya cuma satu. Allah itu kudus.
hendaklah umatnya kudus. Yesus itu bait sucinya Allah. Dan tubuh kami, kata Paulus, adalah bait suci. Harus kami jaga kekudusannya. Kalau dulu para imam yang boleh masuk, sekarang di masa perjanjian baru, kamilah umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Kami menjadi imam atas hidup kami. Kami menjadi imam atas orang-orang sekeliling kami. Supaya kami hidup kudus, memuliakan nama Tuhan. Nah itulah pentingnya kami belajar Yeskiel pasal yang ke-42 ini. Sekarang kami mengerti. Bukan hanya sekedar tulisan ukuran-ukuran, tapi ini adalah ketetapan Allah. Supaya kami tertib, supaya kami dapat mengatur sedemikian rupa ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dan sebelum kami berisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.